Di video kali ini kita akan ngebahas topik yang udah banyak banget di request sama teman-teman semua, baik itu dari komen YouTube ataupun DM Instagram. Apalagi kalau bukan meme coin. Gimana nih nasib dari meme coin ke depannya? Terutama yang lebih spesifik mau kita bahas di video kali ini adalah PP. Nah, memang sebetulnya untuk pembahasan terakhir kita seputar PP itu ada di 2 minggu yang lalu ya, teman-teman. Dimana memang seperti kita ketahui, 2 minggu yang lalu itu belum terjadi badai seperti sekarang ini. Dan sekarang kita akan sama-sama melihat apakah PP ini udah masuk bear market atau gimana gitu ya. Nah, kita bakal sama-sama bahas, teman-teman. Tadi aku sempat cari-cari mana ini PP kok nggak ada ya di urutan 20 besar. Ternyata PP mental cukup jauh ya. Sekarang PP diperdagangkan di urutan 35 besar berdasarkan data dari CoinGecko. Dan PP ini nolnya udah nambah 1, teman-teman ya. Terakhir kali, wah, kita bahas ini masih ada di level 0,00015 kalau nggak salah ya. Sekarang udah 0,0009. Ini parah sih. Dan ya, welcome to the jungle buat teman-teman mungkin ya yang masih pemula, masih baru banget nih masuk ya ke kripto tahun ini. Ya inilah kripto gitu, plus minusnya kita harus pahami sama-sama ya. Jadi mungkin teman-teman siap dengan kenaikan yang besar, tapi harus siap juga dengan penurunan yang cukup dalam seperti itu. Dan aku juga sering kali ingatkan ke teman-teman untuk jangan terlalu greedy ya. Jadi kalau sudah cukup, udah profit ya mungkin bisa di TP aja dulu gitu. Jangan terlalu serakah untuk menggulung-gulung terus. Yang ada bukan kalian yang ngegulung, justru kalian yang digulung gitu kan sama market. Waktu pas PP itu ada kenaikan ya sampai ke sekitar ATH terbarunya itu kan dia ada pertumbuhan market cap ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu market cap-nya sempat berkembang sampai kurang lebih masuk ke 10 miliar ya teman-teman ya, sempat di 11 miliar US dollar dan sekarang drop ke 3,9 miliar US dollar. Ini pas aku bahas lagi bener-bener di titik terendahnya si PP ya teman-teman. Kemudian volume transaksinya di 688 juta. Untuk volume transaksi sih ya terbilang masih cukup tinggi. Cuma memang volumenya ini bisa dikatakan turun ya kalau kita compare sama di bulan Desember terakhir kali di 2024 itu volume perdagangannya masih 11 miliar. Ini justru malah sekarang ada di bawah 1 miliar teman-teman. Kemarin itu memang aku sempat sampaikan PP udah masuk zona kritis ya, dan seperti biasa setiap kali aku buat analisa pasti aku kasih plan A, plan B gitu, ataupun plan A, plan B ya bahasa Inggrisnya. Kemarin itu memang sebenarnya PP masih diperdagangkan di Fibonacci 61,80% ya. Ini kan angka golden rasionya dia, dan aku udah sempat kasih analisa juga ke teman-teman ya. Ketika PP itu kehilangan level 0,00015, maka akan terjadi penurunan teman-teman. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok aku sekarang jadi nggak update setiap hari. Karena aku lebih ke wait and see ya, nunggu dulu selanjutnya seperti apa untuk lebih kasih analisa yang mateng gitu buat kalian dan bener-bener valid ya. Bukan setiap hari aku update karena takutnya market ini berubah-berubah gitu. Jadi kalian bingung nanti ini kemana ya. Hari ini bilang bullish, besok bilang bearish gitu dan lain sebagainya. Sehingga untuk saat ini di momen kripto yang bisa aku simpulkan sedang sideways, terutama untuk Bitcoin, aku nggak banyak update gitu teman-teman, karena lebih menunggu ya untuk sinyal yang benar-benar valid itu seperti apa. Dan seperti yang kalian bisa lihat ya, terakhir kali itu kita bahas PP kalau nggak salah masih di Januari ya teman-teman, kan 2 minggu yang lalu nih. Dia masih di 0,15 ya, masih di sini nih teman-teman dia ya. Dan aku sempat katakan juga, ini si PP kalau misalnya dia breakdown di bawah 0,15 artinya dia udah kehilangan level Fibo golden ratio 61,80, maka ada possibility dia turun ke area ungu nih. Ya, dan kalau teman-teman lihat dia drop langsung ya ke 0,000011, bahkan ini nolnya sampai udah kurang 1 nih, 0,0009. Dia kalau kita turunin time frame-nya itu dia sempat mantul teman-teman. Di kotak warna ungu ini dia sempat mantul ya, sempat rebound.
persis banget kotaknya, nggak aku ganti-ganti sama sekali. Ini jadi zona support kuat berikutnya karena dia udah kehilangan di support pertama 0,00015 sampai 14, dia udah kehilangan teman-teman. Lalu dia drop dan ini kena di angka Fibonacci 78,60%. Ya, dia mantul, tapi sayangnya mantulnya itu hanya menguji area support sebelumnya. Ya, dia menguji area support di sini, kemudian makin drop lagi teman-teman. Nah, kemarin harapan kita kan sebenarnya itu melihat dari sisi lainnya juga, PP ada possibility pembentukan falling wedge kan ya, dimana syaratnya itu dia harus bisa bertahan di 0,00015 sampai 14,9 something. Jadi teman-teman juga kalau misalnya aku ngomong kayak gini bukan berarti itu sebuah kepastian ya, itu hanya probabilitas. Kita harus make sure lagi apakah dia benar-benar ketahan sama area ini atau enggak. Kalau justru malah dia tembus, teman-teman jangan maksain buat entry gitu ya. Kita itu bisa belanja ke market, ke pasar kalau misalnya udah bener-bener dapat konfirmasi yang kuat. Kalau kayak gini kan ini masih belum kuat teman-teman ya, jadi dia masih ada possibility untuk drop. Belum ada satu candle yang menunjukkan recovery gitu kan. Akhirnya dia drop seperti itu ya. Ternyata di Fibo ini juga tembus lagi teman-teman ya, di area warna ungu ini tembus lagi, ada retest sekali dan drop lagi teman-teman sampai ke Fibo 100%. Ya, jadi memang dia udah loss cukup banyak ini ya, dari terakhir kali sempat diperdagangkan di 0,27 ya, hampir ke 0,3. Sekarang muncul pertanyaan, apakah si PP ini memang udah selesai tren bullish-nya atau gimana? Aku bakal kasih pandangan secara jangka panjang untuk teman-teman semua. Dan karena ini memang analisanya jangka panjang, jadi jangan berharap ini akan tercapai dalam kurun waktu cepat ya. Ini kita bakal bersihin dulu ya teman-teman untuk Fibonacci-nya. Kemudian ini yang invalid juga, falling wedge-nya. Jadi untuk PP ini kan dia mulai ke detect ya, chartnya itu dari sekitar 2023 ya teman-teman. 2023 dia udah mulai ke detect chartnya. Ini aku pakai yang PP USD crypto, jadi udah bener-bener semua chartnya itu masuk, nggak ada kepotong-kepotong lagi teman-teman. Kita bakal coba tarik dari support yang paling dasar, kemudian kita hubungkan ke support tahun 2024, dan kita tarik lagi, kita hubungkan ke support yang sekarang teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini sebenarnya secara garis tren PP ini masih berada di dalam tren bullish ya. Secara major trennya itu dia masih bullish teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan coba lagi menggambar area rectangle ini sebagai area support ya daripada si PP. Jadi untuk sekarang ini kalau teman-teman perhatikan, ini juga PP belum aman-aman banget ya menurut aku, dimana kalau kita mengikuti garis trennya, PP ini ada possibility untuk drop sampai ke level 0,000065 ya, di sini di garis resistennya ini teman-teman, which is itu merupakan area support ya, area support yang memang sempat terbentuk pada sekitar bulan April 2024, terus bulan September 2024. Ini ada kemungkinan untuk PP worst case-nya tuh bisa sampai ke sana dropnya. Dan ini kita bakal coba perbarui ya, karena ini analisa udah nggak valid. Yang kemarin itu kan membentuk symmetrical triangle ya teman-teman, ataupun bullish pennant juga. Kita bakal coba hapus dan kita perbarui sekarang ya teman-teman. Kalau major trendnya masih bullish, secara secondary-nya sebenarnya udah mulai bearish. Atau minor trendnya juga udah mulai bearish teman-teman. Tahun 2024 bulan Mei itu kita anggap fake out ya. Dan kita hubungkan semuanya ini secara secondary trend, sebenarnya si PP ini membentuk rising wedge gitu ya, dimana rising wedge itu adalah satu pola yang mengindikasikan adanya pembalikan arah teman-teman, dari bullish menuju ke bearish seperti itu ya. Dan ini kalau kita ukur berdasarkan dari pola ini, paling worst case-nya itu terparah bisa sampai 0,0004. Cuma kalau mengikuti garis tren ini teman-teman ya, garis tren yang tadi kita hubungkan dari tahun 2023 ke 2024 sama yang sekarang, maka PP ada possibility
turunnya itu ke level 0,0006. Karena kenapa? Ini dia kan sudah close candle-nya itu di luar dari channelnya ini ya, seperti itu. Jadi kurang lebih skenario-nya itu seperti ini teman-teman ya, kalau opini aku pribadi. Sekali lagi ini adalah opini. Jadi Februari ini mungkin akan menjadi bulan berdarah ya untuk si PP, tapi secara jangka pendek. Nah, aku bakal kasih outlook ke depannya ya secara jangka panjang untuk PP. Kalau misalnya ini skenario terjadi teman-teman dan ternyata si PP itu menutup candle mingguan ataupun bulanannya di level 0,006 ini, artinya dia berarti masih respect ya dengan garis trennya itu. Jika memang itu terjadi teman-teman, maka akan ada pantulan yang cukup keras ya dari si PP. Bahkan mungkin dia bisa kembali lagi teman-teman ya ke ATH yang sebelumnya, dan ini jika breakout maka akan memvalidasi skenario bullish yang udah kita buat ya pada sekitar bulan-bulan sebelumnya itu teman-teman, di mana PP bisa mencapai level 0,0004 sampai 0,0005. Cuma memang kita harus merasakan kenyataan pahitnya dulu teman-teman. Dan kalau kita lihat juga nih teman-teman, berdasarkan dari teori Elliott Wave. Jadi untuk Elliott Wave kurang lebih seperti ini, di mana kemarin itu waktu pas PP itu mencapai hampir ke level 0,0003 itu adalah pembentukan wave ketiga teman-teman. Dan sekarang ini possible bagi si PP untuk menciptakan wave keempat ya. Dan kita masih punya harapan di mana si PP masih bisa membentuk wave kelima. Untuk wave kelima ini seharusnya tidak lebih panjang daripada wave ketiga ya yang sebelumnya teman-teman. Nah, jadi skenario ini mungkin bisa berjalan ataupun bisa terjadi apabila PP itu masih respect ya teman-teman dengan garis tren secara majornya ini. Dan seperti yang sudah aku sampaikan tadi, tidak menutup kemungkinan PP ada skenario untuk turun ke 0,0006 ya, berdasarkan dari rising wedge juga yang sudah tertembus seperti itu ya. Dan dari sini kita harus dapat konfirmasi lagi apakah selanjutnya akan ada candle bullish atau justru dia drop lebih parah teman-teman. Nanti kita bakal update lagi. Dan secara keseluruhan saat ini PP berpotensi untuk membentuk wave keempat daripada Elliott Wave ini teman-teman ya. Ketika dia berhasil untuk bisa membentuk wave keempatnya ini, maka kemungkinan besar kita akan melihat kenaikan lanjutan terjadi entah itu pada sekitar bulan April ataupun Mei ya, untuk membentuk wave kelima dari si PP. Jadi untuk saat ini kesimpulannya PP masih ada potensi untuk drop ya, untuk retest ke garis tren di sekitar level supportnya. Dan setelah itu kita akan menunggu apakah akan ada pantulan untuk memastikan PP sudah selesai penurunannya atau belum. Seperti itu ya, dan nanti kita akan update lagi teman-teman ya bagaimana perkembangan selanjutnya dari PP. Untuk saat ini buat kalian yang punya PP ya, jangan terlalu panik sih, kalau menurut aku masih santai aja gitu ya. Dan aku juga bakal terus update perkembangannya ke teman-teman mengenai si PP ini kurang lebih seperti apa. Oke, jadi kurang lebih itu aja teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa, ini bukan saran keuangan ya, jadi murni hanya sekadar sharing dan juga edukasi aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.